Hello good people, welcome to the Moral Experience YouTube channel. Wow, happy sekali ya masih bersama saya Tisa Masi. Kali ini kita kehadiran bintang tamu spesial. Siapa yang tidak kenal? Ada Kak Harimanto. Hai, halo Tisa. Halo Kak, apa kabar? Baik, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan baik ya Kak. Kita semua udah tahu ya, apalagi warga Sulawesi Tengah tentunya ya Kak Harimantong merupakan top 5 Indonesian Idol 2005 ya Kak. Thank you. Berarti zaman-zamannya siapa aja tuh Kak? Bang Judika ya? 2005 ya, Judika runner up, juaranya almarhum Mike. Oh iya. Mike Mohede. Waduh, Ya. luar biasa sekali nih. Nah, selama perjalanan Indonesian Idol dan yang mewakili Sulawesi Tengah ini baru Kak Hari yang bisa masuk ke top 5 ya sejauh ini ya? Iya kali ya. Iya kayaknya Ya, Kak. Belum ada nih yang bisa Oke. menyaingi Yeay. posisinya. Wah, senang sekali bisa kedatangan Kak Hari di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai dan menginspirasi tentunya ya. Ya, Nah, hopefully. Hopefully. Good people, kali ini kan sudah dengan Kak Hari nih. Semoga nanti apa yang kita bicarakan ini bisa jadi inspirasi. Siapa tahu juga anak-anak muda Gen Z ini mau jadi penyanyi Yes. atau ikut ajang Indonesian Idol juga nih ya. Kak Hari, bagaimana nih pertama kali Kak Hari bisa ikut ajang Indonesian Idol ini? Walaupun 2005 ini sudah cukup lama ya, Udah tapi lama, udah 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. Wow. Iya loh. Wow. Tapi selama 20 tahun ini Iya. belum ada regenerasi yang bisa menyaingi. Ayo, come on. Iya nih, posisi Kak Hari mewakili Yes. Sulteng nih Kak. Coba Kak dikasih Ayo, motivasi setelah segera. ini ya. Tapi Kak Hari ceritakan dulu dong perjalanannya. Awalnya bagaimana bisa mengikuti ajang Indonesian Idol ini? Karena kan dulu informasi belum digitalisasi kayak sekarang ya Kak, betul. tentunya. Bisa dapat Belum ada informasi, YouTube lagi. coba belum ada YouTube, Ya. belum ada sosmed dan YouTube baru 2005 YouTube baru happening. establish ya. Oh, nah itu. Ya. Coba Kak cerita dulu Kak. Cerita dari mana ya? Dari dilahirkan. Biar... Awal mula suka musik nyanyi Iya, dulu deh Kak. kalau nyanyi sebenarnya sudah dari kecil. Mulai dari lomba, festival, mewakili sekolah. Kemudian lomba pop singer. Pop singer. Mungkin yang paling besar tahun 95, 96 ada festival Danau Poso. Oh iya. Waktu itu masih SMP ya. Oh itu SMP. SMP. Kemudian bintang radio. Jadi beberapa festival sampai akhirnya 99 kuliah di Jogja. Di Jogja kan apa ya, kota yang lebih besar lah ya dari Palu. Jadi ajang-ajang lomba nyanyi, festival gitu-gitu lebih banyak. Lebih banyak informasinya lah Kak ya. Emang lebih banyak gitu, lombanya lebih banyak gitu. Okay. Jadi di situ ya emang dasar suka compete, jadi compete, jadi ya ikutlah ya. Ya itu berlanjut. Kemudian 2003 kalau nggak salah, 2003 itu ada for the first time ya American Idol. Betul 2003 kalau nggak salah. 2003 apa 2000? No, American Idol. Oh, American Idol dulu. 2003 apa 2002 ya. Kemudian juga sampai ke Indonesia happening dan akhirnya di 2004 ya, di 2004 ada Indonesian Idol season 1, kemudian 2005 season 2. Waktu itu sedang menyelesaikan skripsi sebenarnya Oke, berarti itu S1 di Jogja ya Kak di Jogja, Hari, ya? S1 di Jogja. Di Fakultas Teknik Geodesi di Universitas Gadjah Mada. Jadi pada saat selesai ujian proposal skripsi, ada Indonesian Idol audition. Jadi cuman waktu itu waktu audisi di Jogja bertabrakan dengan jadwal seminar proposal. Jadi lihat nih yang paling kira-kira yang paling visible lah waktunya di Makassar. Jadi meskipun kuliah di Jogja tapi audisi kota besarnya di Makassar. Oh gitu. Jadi berangkat ke Makassar Kak. Berangkat ke Makassar, bela-belain untuk audisi. Baru tapi tahu semuanya nih mendukung. Ceritanya nih kan banyak yang udah tahu pasti. Terus Kak di sana ketemu dan sangat
apa ya, disupport lah sama teman-teman, termasuk teman kita, Siapa itu, disupport Kak? sama Arya ya, Arya Tanyo. Oh Jadi ya, waktu itu Kanda karena Aurea. seangkatan Oh iya, SM dia waktu itu di di Makassar. Makassar Betul-betul. dan seangkatan, SMP-nya Oh seangkatan. iya iya. Jadi pas SMP 1 pasti. iya, dan waktu itu kan Doi kan sudah mulai aktif Di siaran ya, radio, iya siaran di betul radio. betul. Kemudian salah satu radio partnernya waktu itu saya lupa radionya apa gitu. Kalau nggak salah Prambors Makassar atau apa. Saya nggak tahu lah. Intinya Arya di situ dan ketemu, dan akhirnya meskipun dia cuman mungkin tugasnya mungkin cuman beberapa jam, tapi Arya temenin sampai orang pertama yang celebrate bareng waktu dinyatakan lolos ke Jakarta. So thank you for the support. Kandar ya. And then itu apa ya, berlanjut terus ya di waktu zaman saya itu dari audisi per kota, kemudian dari 5 kota audisi digabung semuanya di Jakarta, ada sekitar 200-an orang, dan dari 200 3 hari maraton. Itu benar-benar maraton. Jadi kalau lolos ibaratnya nggak ketemu lagi gitu. Biasanya yang nggak lolos ada di pintu sebelah kiri apa kanan, pokoknya sebaliknya lah ya. Dan akhirnya kita nggak ketemu lagi, jadi yang nggak lolos ya biasanya langsung pulang. Itu berlanjut terus, ada audisi perorangan, terus ada grup juga, ada ada challenge-nya masing-masing lah. Terus berlanjut dan akhirnya sampai di babak workshop. Workshop dibagi dalam 3 grup, jadi 30 orang masing-masing grup, 10. Nah dari 10 ini diambil 3 yang terbaik. Jadi ada 9 besar yang masuk ke spektakuler instantly. Tapi kemudian ada karena kuotanya 12 untuk finalis, jadi diambil lagi 3 terbaik dari masing-masing grup. So ya kita di 12 besar, dan dari 12 besar waktu itu show-nya setiap minggu, dan yang setiap minggu keluar satu, dan sampai akhirnya dapat juara waktu itu Mike Mohede almarhum. Oh, wow, keren sekali perjuangan dan prosesnya nih. Tepuk tangan dulu dong. Berarti cukup panjang ya, dari Jogja bela-belain ke Makassar, terus ke Jakarta lagi, dan berentetan itu nyanyi terus ya, Kak? Iya, benar banget. Nyanyi itu waktu itu masih di Balai Sarbini ya, Kak? Ya, waktu itu Balai Sarbini. Balai Sarbini tuh performnya Seingatku, Indonesian Idol awal-awal tuh. Iya. Balai Sarbini. Alright. Berarti silakan Kak. Kak, di sini kalau minum tos dulu kita. Walaupun air putih dia tos. Oke, baik. Cheers ya. Cheers. Kalau di sini memang Kak, di Moral Experience nih, minum air putihnya berasa enak sekali, dan Kak. Iya, ada sukacita dalamnya. Ada sukacita dan damai sejahtera. Oke, Kak Hari. Nah, biasanya kan kita flashback sedikit nih Kak. Biasanya jiwa seni itu katanya ada turun-temurun nih. Biasanya ada yang dari mama, papa, oma, opa, kakek, nenek begitu ya. Kalau Kak Hari sendiri turunan dari mana ini Kak biasanya? Orang tua kah? Ya, somehow benar ya. Ada faktor turunan. Mungkin tidak, saya nggak tahu kalau secara genetik mungkin ada juga. Tapi yang pasti habit dari orang tua, kayak suka nyanyi, kemudian jiwa seni lah ya, suka nyanyi, suka suka membuat karya seni misalnya. Nah itu kan pas waktu kecil, zaman kita sudah mulai bisa merekam ya, dari anak-anak itu kan hal-hal seperti itu ada di core memory lah ceritanya. Jadi misalnya saya lihat mama saya bersenandung, bapak saya lagi asik ngerjain apa tapi sambil nyanyi, somehow itu menular habit bagus itu, dan akhirnya juga cuman memang yang kemudian menjadi nilai tambah yang signifikan buat saya, yang saya rasakan itu ya yaitu keberanian untuk bernyanyi di depan orang. Jadi kalau mungkin senandung kan banyak lah ya. Ya, di kamar mandi juga Tisa biasa nyanyi-nyanyi ya. Itu di udah kamar pasti. Mandi. Ya, tapi kalau depan orang, wah nanti semua tutup. Sampai akhirnya memberanikan diri untuk bernyanyi depan orang, itu di situ sebenarnya yang pertama kali membuat kita semangat gitu. Karena merasakan sensasi itu kan, oh iya, something makes you happy and feeling proud ya. Ternyata di panggung dan nyanyi itu merupakan salah satu passionnya. Apalagi ada reaksi lah dari orang kan, apakah itu orang jadi ikutan terharu mungkin atau ikutan senang gitu.
foto ikutan kesal mungkin. Nah, kalau Ya. saya nyanyi orang kayaknya mau lempar Ya, ya Kak oh, jadinya. Iya, iya. Ah, ini kan bahas terharu, maksudnya emosional yang bisa disalurkan melalui suara nih Kak ya. Kalau Kak Hari mengelola perasaan, emosi saat, dalam nih Kak. Aduh, So deep ya. so deep ya, deep talk ini Deep Kak. ya, deep Untuk talk. melalui musik, nyanyian, Ya. suara itu biasanya ada trik khusus enggak Kak? Ini kan mungkin banyak penyanyi Ya, baru ya, ya, yang benar-benar. bagus suaranya, tapi belum dapat feel-nya Kak. Nah itu coba Kak, mungkin dikasih tahu tips dan triknya Kak. Yang pasti semua itu butuh proses. Jadi misalnya ya, dalam satu proses, kalau saya itu senang ikut festival. Nah, pada waktu mau festival itu kan ada biasanya lagu wajib, lagu pilihan. Dan biasanya dari beberapa lagu itu kan pasti adalah satu yang itu apa ya, kita senang aja gitu. Mungkin baru ngeliat judulnya atau mungkin lagu itu lagi populer. Iya. Dan isinya begitu relate dengan kita. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kita apa ya, merasa kita harus terbuka aja sama feeling-feeling seperti itu sampai akhirnya dapat lagu yang berjodoh. Nah, setelah misalnya kita dapat yang kita senang, kemudian pasti ada proses alami untuk mulai berlatih. Berlatih depan cermin, terus vocalizing, Ya, penting tuh. do your sing properly lah. Gitu. Jadi kenapa properly? Karena ya vocalizing itu penting ya. Jadi untuk vocal warming up, seperti itulah. Nah, kalau vokalnya udah warm enough dan secara technically juga sudah nyaman, pasti apa ya, menyanyi lebih mudah. Ya, mungkin bisa masuk ke dalam lagunya, Ya, syair-syairnya itu benar sendiri banget, ya Kak ya. ya. Tapi tentu saja harus mengerti dulu ya lagunya itu apa ya Kak. Oh iya dong. Jangan ya, lagunya sendu terus kita nyanyinya ketawa cengar-cengir. Asik. Tapi dalam hati tersayat. Tersayat-sayat. Kak Hari tahun berapa ininya bintang radio Kak? Bintang radio Provinsi Sulawesi Tengah. Heeh. 95 apa 96 saya lupa. Wow. 19, Itu yang 95, belakang 96. juga produser kita juga bintang radio Oh tuh. iya lah pasti. Tapi mungkin tahunnya Udah waktu sebelum Masehi. lebih muda lah. Lebih muda. 2003. 2003. Oke. Ya. Nah, Kak, kalau dari Kak Hari sendiri sebenarnya lebih suka bermain di genre apa nih Kak? Kalau musik nih kan banyak, apalagi sekarang banyak genre-genre baru yang bermunculan ya Kak. Kalau Kak Hari sendiri lebih suka genre apa nih kalau nyanyi? Yang pasti genre besarnya pop ya. Di pop ya. itu kan kemudian ada orang yang senang pop, kemudian stylenya jazzy atau stylenya lebih ke gospel atau lebih ke fusion, apa ya, ballad gitu-gitu. Seriosa. Iya, mungkin itu genre sendiri mungkin klasik gitu. Klasik. Tapi kalau spesial kalau di Indo kan ada genre dangdut. Iya. Melayu ya. Jadi itu basicnya pop. Kemudian setelah ada di big genre, di big genre itu di pop ya biasanya kita terinfluence sama penyanyi favorit. Nah itu tuh mau ditanya juga. Jadi, siapa tuh inspirasinya Kak? Oh banyak. Kalau penyanyi favorit di pop, dulu saya kecil suka dengerin Brian McKnight, Boyz II Men. Ada yang tahu relate Gen Z? Tahu nggak nih? Tahu lah pasti. Tahu lah ya, apalagi yang pecinta musik ya. Kemudian belakangan kan muncul apa ya, Glenn Fredly. Jadi itu ada Glenn tuh my Kak. Big influence. Ini Glenn kan namanya Kak? Oh Glenn juga. Hai Glenn. Cuma dia bukan nyanyi Januari, dia Desember. Oh. Desember putusnya apa? Jadiannya? Asik. Alright. September berarti itu ya? Oke. Jadi banyak inspirasinya kayak belajar ya, juga itu dari... udah pasti itu. Jadi pasti ada 1-2 penyanyi atau mungkin lebih yang menginspirasi kita dan somehow lebih relate mungkin dari gaya bernyanyinya atau lagu-lagu yang dia tulis. Biasanya penyanyi yang
punya gaya otentik itu biasanya menuliskan sendiri lagunya. Ya kayak Glenn Fredly, Brian McKnight gitu-gitu, Boyz II Men kan mereka menuliskan sendiri lagunya. Jadi sama kita berjodoh lah ya, karena suka dengar gitu. Dan pilihan itu selalu ada. Iya. Kalau sekarang malah lebih banyak lagi banyak ya penyanyi ya. Indo yang sudah sangat apa ya, ear catchy gitu kan, sudah easy listening. Banyak banget. Nah, kalau menurut Kak Hari dengan genre-genre baru yang bermunculan ini pendapatnya apa nih Kak? Banyak sekali nih kan sekarang genre-genrenya, ada yang musik senja, ada yang apa ya Kak? Ada juga judul lagu Senjatai Anjing. Iya betul. Itu bisa apalagi kalau musik dapat inspirasi. musik tok-tok itu kan lagu Senjatai Anjing. Tapi menurutku Kak itu bagus itu loh. Bagus banget. Iya, menurutku saya suka loh itu. Bagus. Kata-katanya tuh relate. Jadi iya, relate. Ketahuan memang dia lagi merenung, terus mungkin suka dengar, wah ada orang menikmati senja kan, buat dia apa sih senjatai anjing itu. Tapi sebenarnya dia tidak sadar menginfluence orang bahwa memang di syairnya itu ya, coba dengerin. Betul. Meskipun dia sedikit mengumpat dengan romantisme orang mengeluk-elukan senja, tapi dia menggambarkan indahnya senja sebenarnya. Iya betul, bagus sih, bagus, harus dengar, yang belum pernah dengar harus dengar, itu bagus. Dan juga apa? Itu di endorse sama Senjatai Anjing. endorse. Oh. Kan tugas papi. Iya itu bagus sih. Jadi karena musik senja lagi pangpung dardor ya sekarang. Banyak sekali genre yang muda-muda bagus-bagus. Bernadia, wah. Menurut Hari gimana nih genre-genre baru nih yang ditimbulkan? Intinya sekarang itu banyak pilihan, Tisa. Iya. Banyak pilihan, terus banyak platform. Dulu kan sempat eranya kaset, CD, terus kemudian orang membajak. Tapi dengan adanya platform digital sebenarnya akhirnya sekarang semua lebih terdetek lebih cepat gitu. Jadi dimanapun punya agregator, punya publisher juga lebih apa ya? Lebih cepat merasakan manfaatnya lah. Betul. Gitu. Jadi sudah lebih oke lah. so bilang tahun-tahun bintang radio dan itu dapat tahu dong Kalau dari penampilan kenal langsung mungkin masih 27 something. Di Palu juga ada beberapa, kalau kita perhatikan yang anak-anak apa yang di YouTube ya. Itu saya lupa namanya. Tapi bolehlah kita search itu. Sebenarnya kita nggak terlalu, kayak mungkin saya tidak terlalu banyak dengerin genre itu gitu. Tapi begitu buka dapat dari teman, viewer sampai jutaan gitu. Banyak. Bahkan lagu-lagu daerah pun juga viewersnya juga jutaan juga gitu. Iya loh, sekarang banyak makin inovatif dan kreatif ya kayak untuk menciptakan genre sendiri dan cara karya lah ya, karya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong itu soal platform, kan tadi ada Laserdisc katanya. DVD bajakan. Kalau dulu tuh DVD bajakan walaupun musiknya sudah krek tapi tetap bisa dinikmati, enjoy ya. Kalau sekarang kan cepat digitalisasi tapi tidak ada lagi hambatan gitu. Sudah clear. Vinyl lagi ya? Tapi itu kan kalau vinyl kan lebih karena collectionnya, bukan mau nyari update musiknya tuh. Itu memang memang berharga lah. Vinyl apa sih? Nah, ngomong-ngomong platform tadi ya, nah Kak Hari ini juga punya single yang berjudul Sudah Cukup ya, sudah itu cukup. Single kedua. Single pertamanya apa Kak? Katakanlah. Bila kau tak cinta. Nanti dengerin ya. Iya, dengerin di platform-platform, di YouTube juga ada, di Spotify ada ya. Platform musik itu bisa cari Hari Mantong ya. Itu setelah sekian lama. Tapi kan kemarin sempat mini konser Kak. Solo konser. Iya kan? Waktu launching. Katakanlah. Iya kan? Katakanlah. Kita kan hadir Kak. Gitu ya. Jadi bisa lihat. Nah, ngomong-ngomong itu Kak Hari ini aransemen sendiri atau tulis syairnya sendiri, kata-katanya, atau ada dibantu rekan-rekan nih Kak? Iya, itu
eh apa namanya? Beberapa tahun lalu lah, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu pertama kali kenal sama musisi penyanyi namanya Mario G. Clow. Nah, kemudian lagunya booming Semata Karenamu ya. Iya, iya, Tapi iya. tahun lalu, ya kayaknya tahun lalu atau 2 tahun lalu dapat kesempatan satu panggung nyanyi. Yang Kemudian dari kemarin situ datang. bukan di Luwuk waktu itu. Di Luwuk. Oke. Terus nyanyi, setelah dari situ berteman, termasuk temenan dengan apa bandnya, dia beberapa orang. Nah itu ternyata mereka itu karena memang full time di musik, jadi mereka punya banyak karya lah. Oke. Ada yang pengen diproduksi sendiri, tapi ada yang dia ngerasa, termasuk waktu saya yang lagu Katakanlah itu, itu sebenarnya salah satu lagu dari keyboardisnya namanya Pacek Ribu. Oke, Ini Pacek Ribu. kita ketemu di berapa bulan lah setelah itu, nggak terlalu lama. Dia kontak, dia bilang, "Abang, kayaknya ini ada satu yang kayaknya abang cocok nih." Okay. Saya bingung aja loh, kok Mario nggak mau nyanyiin gitu kan. Dia keyboardisnya. Ya mungkin Mario itu mungkin apa ya, timingnya lah, dia mungkin lagi sibuk sama. Begitu saya dengar, bagus nih lagu. Ya udah, saya pas ke Jakarta ada kerjaan lah ya. Ya sekalian nyambi, kita rekaman lagu itu, kemudian kita dengerin lagi, sampai akhirnya diproduksi. Gitu juga lah yang single kedua juga. Sudah cukup ini? Kurang lebih seperti itu juga, jadi punya stok lagu dan cocok gitu. Pengen sih menulis lagu dan nulis lirik dan membuat lagu sendiri. Tapi mungkin belum ya. Kesibukan juga lah ya. Sih. Iya, kesibukan juga ya Kak Hari ya. Jadi yang single pertama Katakanlah dengan Sudah Cukup ini dibantu sama Pacek Ribu ya. Yang ini berarti lagu itu cocok-cocokan ya, kayak feeling-feelingan ya. Sorry. Iya. Nggak apa-apa Kak, nanti diedit Kak. Oh, iya. Ya, terus biarin Papi susah editnya. Take a time Kak, silakan. Oke. Dah. Oke, kita lanjut. Berarti lagu itu cocok-cocokan, feeling-feelingan kayak. Pasti. Jadi memang yang penyanyi profesional itu sudah tahu kayaknya ini bukan buat saya, ini kayaknya lebih cocok buat ini ya kayak. Oke. Nah, itu tuh kalau orang berjiwa seni itu tahu ya itunya. Tahu gitu. Dan apa ya? Apa namanya? Si penyanyi itu sendiri sebenarnya yang tahu timingnya. Jadi apa ini harus diproduksi atau kapan? Iya. Jadi sebenarnya tetap harus dengerin ini sendiri, apa ya, punya feeling sendiri lah ya. Karena kan kita ngerasa harus, apalagi kalau misalnya terlalu di support, which is bagus kalau disupport sama orang tua misalnya. Tapi kadang-kadang kalau penyanyi yang apa ya, yang biasanya yang akhirnya punya market sendiri itu, ya memang dia yang sendiri yang harus mendrive timingnya. Bukan hanya ini cocok untuk siapa, tapi juga timing yang tepat untuk lagu ini dikeluarkan. Benar. Kayak oke, I see. Nah, dan harus punya tim sendiri yang pasti. Harus punya tim sendiri. Production tim itu penting. Jadi nggak bisa jalan juga kalau cuman lagu gitu. Kan kita nggak bisa kerjain sendiri. Mulai dari bikin audionya, kemudian video, kemudian betul. urusan promo. Semuanya ya Kak ya, karena banyak sekali bagiannya yang harus diurusin. Effortnya banyak. Kak Hari juga S2 di mana Kak? S2-nya kemarin bukan hanya aktif menyanyi, tapi juga kemarin banget ya. 2016 sampai 2018. Di mana tuh Kak? Boleh di-spill Kak? S2 di University of Twente. Nah, di Belanda. Kira-kira di Belanda ya. Nah, klubnya Miss Hilgers. Jadi bukan hanya aktif bermusikalitas ya, Kak Hari juga berkarir juga, kerja ya.
kemudian juga S2 juga di Belanda. Jadi Netherlands Spreken. Netherlands Pride. Nah, Kak, untuk membagi waktu semuanya ini sebagai seorang seniman musik, penyanyi, kemudian juga kerja yang sibuk tentunya, terus juga bersama keluarga, waktu-waktu itu bagaimana Kak untuk bisa mengatur segala kesibukan ini? Sebenarnya sih kalau kita merasa pencapaian itu pasti nggak pernah puas ya. Jadi kayak saya misalnya selalu begitu sudah ada single tapi kerjaan tetap jalan, kemudian ada single kedua lagi, di kerjaan juga misalnya dapat kerjaan lain atau mungkin dapat promosi atau apa. Jadi selalu ada saja yang membuat kita itu sebenarnya tidak puas. Harusnya sih kalau bisa kemarin itu bisa bikin 3 single, padahal yang jadi sebenarnya 2. Jadi sebenarnya itu kita memang manusia pasti nggak pernah puas lah, selalu ada aja yang kurang gitu. Tapi kalau saya pikir mungkin sekarang yang penting ya saya bisa memanfaatkan waktu saja gitu loh. Jadi misalnya ada waktu yang kosong yang saya bisa pakai untuk sesuatu yang itu bisa diwariskan ya. Apalagi sekarang banyak platform kan, ada di YouTube, punya IG sendiri juga. Jadi itu kita harus punya sisi untuk menerima itu. Jadi itu self achievement yang kita harus syukuri gitu. Jadi jangan terlalu banyak mikirin, aduh harusnya bisa begini karena nanti sepertinya tidak ada karya yang bagus jadinya kalau kita merasa gitu. Maksa itu, ya? Iya, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya orang pun menilai saja. Jadi apa yang orang lain bisa ambil dari kita gitu. Jadi kayak mungkin kalau kayak Tisa bilang tadi, oh ya bisa bagi waktu, bisa kerja. Kalau saya pribadi berkaca ya memang keteteran juga. Iya pasti. Pasti ada saja yang tidak sempurna lah. Tidak sesuai yang kita rencanakan. Tapi ya mungkin jangan lama-lama mikirin itu. Tapi dibalikin lagi itu bisa kita bersyukur lah. Jadi look at the bright side, lihat sisi positif. Betul. Ya kita cuman berusaha aja, tapi pasti ada saja yang miss lah. Mungkin di kerjaan juga pasti ada yang selalu dikorbankan. Iya. Jadi ya jangan stres-stres amat lah mikirnya. Enjoy aja ya Kak, sambil dijalani semua. As you know ya, Kak Hari juga pejabat di kantor dia. Jadi urusannya banyak banget nih, nggak usah di-spill ya ini ya. Kantornya. Nah gitu ya, makanya tadi saya tanyain itu karena saya tahu kesibukannya padat sekali ya. But so thank you so much Kak ya datang ke sini menyempatkan waktu. Jangan selesai dulu. Belum selesai, masih banyak yang mau ditanya Kak. Banci tampil loh. Banci tampil. Kak, Kakak pernah ini nggak sih belajar olah vokal waktu kecil, belajar menyanyi gitu yang kursus resmi atau ada yang ngajarin gitu? Pasti. Jadi kadang-kadang kita merasa itu faktor luck aja gitu. Apalagi orang suka bilang kan faktor hoki gitu. Tapi enggak. Kalau semua yang mungkin awalnya biasa orang bilang modal face karena dia cantik atau ganteng, kemudian akhirnya bisa bernyanyi gitu. Tapi enggak. Setelah dia dapat kesempatan itu, betul, taruhan dia pasti berlatih gitu. Setuju. Itu pasti. Jadi di semua bidang ya selalu ada proses yang dijalani, yang didasari dari memang niat supaya bisa berhasil. Jadi betul. Saya pernah dari kecil kalau mau ikut festival pasti ada satu sesi yang mungkin sebulan, seminggu 2 kali saya itu memang khusus berlatih vokal. Nah, di Jogja juga begitu. Jadi pas lagi kuliah, kemudian ngambil kelas vokal klasik gitu. Oh, vokal klasik. 2 tahun latihan gitu. Jadi selalu ada proses. Jadi jangan percaya sama pasti kebetulan gitu. Kayak siapa sih? Justin Bieber kan nggak kebetulan. Orang lihatnya dia beruntung aja lagi main-main gitar, kemudian dilirik sama Usher, kemudian jadi penyanyi besar. Enggak. Promote. Dia pasti latihan, menghabiskan beribu-ribu jam untuk
Betul. untuk berlatih. Setuju sih. So, Kadang proses itu penting lah. Proses penting ya Kak. Kadang kalau kesempatan itu sudah datang tapi kitanya tidak siap juga. Iya, jadi kita harus siap dulu, siapa tahu ada kita siap kesempatan dulu datang. untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang ya. Setuju. Lucu banget. Nice. Alright deh, Kak. Coba kira-kira nih kalau saya tanya deep lagi nih. Asik. Misalnya Kak, kalau bisa di-spill nih Kak ya, kira-kira siapa sih yang paling berjasa nih? yang membantu Kak Hari melewati proses demi proses. Pasti kan tidak mudah ya menjadi Kak Hari yang sekarang. Pasti ada suka duka, pasti ada proses, ada masa-masa down-nya, ada masa up-nya. Nah, kira-kira siapa nih Kak kalau bisa di-spill yang selalu support Kak Hari untuk menjalani semuanya itu? Ya ini cukup klasik. Yang pasti orang tua lah. Apa ya? Karena mungkin yang paling pertama punya feeling ya, punya rasa untuk mensupport kita tuh pasti orang tua. Iya. Terus saya ingat zaman kecil ikut festival itu pasti diantarin sama kalau bukan mama, papa, sampai om juga suka nganterin. Terus pertama kali latihan vokal apa ya? Oh iya, dengan almarhum Pak saya lupa ya. Kamudi. Itu guru vokal pertama ya, mungkin. Pak Kres Kamudi. Kemudian di Jogja pelatih vokal saya ada Mas Albert Wisnu. Oke. Ya mungkin pelatih-pelatih yang secara personal ya. Iya. Kalau sekarang bisa berkarir itu sudah pasti support dari istri, dari anak-anak, sambil orang tua tetap support saudara-saudara. Ya termasuk teman-teman juga lah yang pasti, termasuk Tisa juga. Semuanya yang mensupport, thank you. Wow, luar biasa. Jangan lupa nonton video klip. Jangan lupa putar di Spotify. Teman-teman di sini juga ada ratusan kru yang Iya, gitu ya kayak. Jadi tetap selalu itu tuh orang hebat tuh selalu mengingat apa orang-orang yang berjasa, pelatih vokal pertama, juga tentunya keluarga. Nah Kak, dan yang paling penting ya yang memberikan kita nafas ini. Betul. Tuh, yang paling utama. Yes. Agree. 100%. So thank God. Thank God. Nah Kak, by the way ya, Kak Hari. Anyway Busway. Adik Kak Hari ini temanku. Suaranya juga bagus loh nyanyi. Oh. Siapa? Lala. Oh. Lala tuh juga temanku, emang dari SD dia suka nyanyi di kelas tuh, kita kan teman SD. Selalu yang nyanyi di depan tuh dia selalu yang diutus. Jadi memang kayaknya darah seninya sudah mengalir deras ya. Asik. Kakak beradik. Nah, dulu kan Kak Hari juga pernah membentuk nih satu vokal grup anak-anak cilik-cilik nih ya. Palu Children Choir. Palu Children Choir atau Parenko nih. Saya sempat lihat nih perjalanannya Parenko yang dibimbing Kak Hari sampai juara-juara ke mana ya Kak ya? Juara Asia Pasifik. Asia Pasifik loh anak-anak kecil ini. Luar biasa loh atas bimbingan Kak Hari. Tepuk tangan dulu dong. Karena tidak semua punya beban dan kerinduan untuk bisa melatih anak-anak kecil generasi berikutnya ya. Akhirnya sekarang kan beberapa dari mereka ada yang jadi Putri Indonesia, ada yang jadi ada yang jadi penyanyi ini juga. Pokoknya banyak lah ya. Ada yang jadi fotografer profesional, macam-macam lah. Nah, Kak Hari itu tuh kenapa bisa waktu itu berpikir untuk kayaknya saya rindu anak-anak kecil ini bisa belajar dan mengolah vokal dengan baik. Ya mungkin karena berkaca waktu saya kecil kan sepertinya wadah itu kurang gitu. Jadi kurang, terus wadah untuk berlatih dan wadah untuk festival. Nah kemudian pada saat di kerjaan juga punya waktu, dan waktu itu kan ada masa sebelum COVID ya, itu
ada sebuah organisasi dunia. Jadi mereka suka mengadakan World Choir Olympics waktu itu. Jadi Olimpiade choir. Jadi ada kategori anak, dewasa, kemudian ada gospel, ada musik sakral dan teman-teman. Nah saya itu yang pertama, yang kedua meskipun kurang wadah, tapi di Palu ini banyak sekali anak-anak yang bagus nyanyinya, gitu, talenta. Nah, akhirnya dengan beberapa teman, dengan Kak Charlie, ada juga Bless, ada Ai, ada Eki, jadi kita bertiga berempat lah, kita bagaimana kalau kita bikin Palu Children Choir gitu. Jadi mimpi kita itu orang akan mengenal Palu dari anak-anak yang berprestasi ini. Betul. Akhirnya kita buatlah, kemudian kita itu tahun 2011 apa 2012 ya? Iya, sekitar itu kan. Nah, 2012 kita bentuk, dan 3 bulan setelah dibentuk itu ada Festival Paduan Suara Anak se-Indonesia Timur di Makassar. Nah, kita ikut gitu. Jadi karena Parenko ini dibentuk dari audisi, jadi ada mungkin lebih 100 anak yang mendaftar, kemudian iya loh, banyak loh ya, peminatnya dulu audisi. Kita adakan beberapa kali audisi dan dapat waktu itu berapa ya, sekitar 40-an anak. Kemudian kita latihan rutin di Millennium waktu itu, so thanks Ko Awi sudah memberikan tempatnya latihan, luar biasa. Nah kita latihan di situ, terus kemudian latihan sebenarnya untuk ngikut festival yang gede-gede kayak Bali International Choir Festival, pengen ikut Asia Pacific Choir Games atau World Choir Games gitu. Jadi Olimpiade Paduan Suara. Nah, kita latihan, kemudian ditawari ada yang ngasih informasi, ada di Makassar. Akhirnya kita daftar. Kita daftar, kemudian mungkin karena anak-anak itu hasil audisi, kemudian dari sisi mentalnya juga sudah terbentuk, dan orang tuanya pada mendukung semuanya. Iya betul, waktu itu semua support. Jadi kita festival pertama langsung juara 1 se-Indonesia Timur. Wow. Nah setelah dari situ, salah satunya itu jurinya adalah perwakilan World Choir Komite lah, jadi Dewan Paduan Suara Dunia. Kemudian dia memberikan kita golden ticket untuk langsung ikut Grand Prix-nya di Manado di Asia Pacific Choir Games. Dengan paduan suara dari Thailand, dari Filipina, dari ya memang paling banyak waktu itu Indonesia. Terus kita di situ karena dapat seperti golden ticket tahun 2013. 13 tuh ya. Nah, itu kita punya banyak waktu lagi untuk persiapan. Jadi kita ikut di 3 kategori, di Gospel, Sakra, and then Children Choir. Jadi di Children Choir kita jadi champion. Kemudian di Sakra dan di Gospel kita dapat gold medal. Wow. Jadi prestasinya luar biasa. Luar biasa. Nah, dari situ kita dapat undangan lagi di World Choir Games waktu itu di Riga. Riga di Latvia 2014. Tapi karena harus berangkat ke sana dengan kekuatan penuh, karena kan kita berkompet di level dunia kayak Olimpiade lah ya. Dengan predikat juara Asia Pasifik itu kan kita itu berangkat itu hitung-hitungan tenaga minimal 40 anak. Nah karena biayanya besar, jadi mungkin sekitar 20-an anak yang mungkin bisa membiayai sendiri tiketnya. Ya sayangnya memang daerah kita ini belum terlalu familiar untuk support hal-hal yang seperti itu, karena memang kebutuhan dananya besar sekali. Waktu di tahun 2014 kita sekitar 1,6 atau 1,7 miliar ya untuk membiayai 40 anak. Jadi karena tidak bisa berangkat 40 anak, jadi kita banting setir, kita berkompetisi di Bali International Choir Festival. Nah di situ kita masuk Grand Prix, juga mendapatkan silver waktu itu. So itulah prestasi Palu Children Choir atau Parenko. Kemudian 2016 saya sekolah dan Parenko dilatih tetap oleh teman-teman. Ya sayangnya bencana 2018 itu kita sudah mulai nggak aktif lagi. Ya, sampai sekarang mungkin satu saat bisa aktif lagi. So we'll see. Amin.
Ya, pencapaian dalam hidup itu apa ya? Yang pasti kita akan merasa puas. Ini basic ya dalam semuanya. Kita mau mencapai sesuatu, terus kita kerja keras untuk itu. Jadi determinasi lah. Saya sih berkaca dan juga dari komentarnya teman-teman lah ya, orang-orang dekat. Mungkin saya ini tergolong orang yang ambisius gitu, dalam arti ambi pengen punya sesuatu, menggapai sesuatu, memang apa ya, berusaha ya, untuk mendapatkan itu. Nah, itu yang pertama. Mungkin yang kedua, harus ada sisi keras kepalanya. Jadi mendengarkan orang itu relatif lah oke ya. Tapi yang paling pasti itu ya kita harus tahu gitu, kalau kita mampu, kita berusaha, ya kita yang akan merasakan gitu. Jadi malah ada orang yang saya juga suka dengar itu kayak udahlah jangan dengar orang lain tuh, pokoknya dengerin kata hati aja. Nah, harus punya sisi itulah, ada apa ya, revelationnya lah ya. Jadi karena di situ itulah yang memberikan kita motivasi sebenarnya. Atau juga kalau misalnya tidak dapat gitu, tidak perlu kecewa, karena ya mungkin saat itu pastilah ada kecewa. Saya juga kalau ikut lomba nyanyi, latihan dulu tiba-tiba aduh nggak juara gitu kan. Itu kan nyanyi juga itu bukan matematik ya. Jadi misalnya dari 3 atau 5 juri gitu, ya mungkin 3 yang senang sama kita, atau mungkin 1 aja, yang lain 4 gitu. Jadi selalu ada taste di situ. Nah itu yang buat saya kadang-kadang kecewa gitu. Tapi pada saat di festival lain lagi misalnya, kita jadi tahu, oh ya kerja keras yang kita sudah habiskan untuk festival sebelumnya itu ternyata efek buat kita. Jadi kita tidak akan mulai dari nol. Nah itu dari sisi nyanyi. Dari sisi lain-lain juga sebenarnya rumusnya sama aja. Jadi itu yang kalau saya sih berkaca, tetap ada sisi ambisius gitu. Jadi tetap kita harus punya ambisi untuk menggapai apa yang kita mau. Tapi in the end ya itu tadi, kita tetap harus bersyukur lah ya. Karena kalau tidak bersyukur juga, mau biar juara ulang-ulang, pasti juga nggak akan puas-puas. Iya betul. Manusia gitu. Nggak ada puas. Sama ini mungkin ya. Jadi sesuatu yang kita bikin bangga itu kayak, ya itu tadi gitu. Saya pas ngajar anak-anak kan, jadi ada waktu dan usaha yang saya habiskan di situ, yang kadang-kadang waktu melatih anak-anak itu kayak sempat lah beberapa jam dalam sehari itu lupa kalau ada istri, ada anak gitu kan. Itu kan saking sibuknya ya, jadi ada sacrifice di situ. Betul. Nah, tetapi pada saat si anak-anak itu jadi, misalnya ada 1-2 orang yang kita kader atau mungkin belajar dari kita tanpa kita sadari, kemudian dia juga achieve sesuatu, dia berhasil tanpa perlu diungkapkan ke orang lain bahwa pernah di sanggar ABC, kita juga udah rasa bangga gitu. Jadi itu juga bisa jadikan tolak ukur lah. Jadi bagaimana orang bisa memperoleh berkat juga dari kita sebagai perantaranya. Mungkin kalau saya formulanya ya lebih ke situ ya. Kemudian untuk yang belum pernah digapai, yang rindu untuk kedepannya dicapai, seperti itu ya? Apa ya? Jadi menteri kali ya? Yang pengen tapi masih belum tercapai. Iya, kerinduannya apa ya? lagi? Pengen jadi menteri kali atau? Amin. Semua juga pengen. Iya makanya. Menteri PUPR. Oh ini dalam waktu dekat sih pengen sekolah lah. Pengen sekolah lagi nih. S3. S3 di mana lagi nih, Kak? Di mana aja. Kalau sekarang lebih pasrah lah. Di mana aja yang dapat. Gimana yang dapat ya pokoknya. Iya, bisa jadi ya. Kebutuhan karir. Sama ini juga sih, kadang-kadang kan di kantor tuh, jadi pas dulu di Belanda 2 tahun, terus sekarang lagi asik-asiknya kerja nih. Tapi
habis itu teman-teman yang dulu seangkatan di Belanda udah misalnya udah PhD di mana, di Jerman, ada teman saya di Australia, di Korea juga ada. Jadi kayak oh iya ya, pengen juga lah. So nggak tahu lah. Pengen juga lah ya, semoga Amen. tercapai dan tersegerakan. Karena ini apa, kayak kalau sekarang punya anak, saya tuh ngelihat jadi kita bisa meninggalkan motivasi ke mereka. Betul, setuju. Kayak waktu saya di Belanda, anak-anak masih kecil-kecil, tapi dengan ada di sana mungkin sekitar ya 3 minggu lah ya. Padahal cuma jemput bapaknya habis wisuda aja, kita jalan-jalan. Memang inilah ya, kita juga rasa seneng gitu lihat bagaimana mereka exciting lah. Jadi kebayang juga mungkin kalau punya kesempatan sekolah lagi dan bawa anak-anak kan mereka bisa merasakan ambience yang sama. Betul. Dan itu juga nanti diturunkan buat anak-anaknya juga. Setuju. Gitu. Waktu apa master Kak S2-nya itu sudah nikah? Sudah nikah, sudah punya anak sudah ya? 2. Itu ya, jadi berkeluarga itu tidak menghalangi kita untuk bisa terus berkarir, berkreasi, dan sekolah setinggi-tingginya. Dan punya anak lagi. Dan punya anak lagi. Dengar tuh. Oke, ada lagi? Mau ditanya? Apa tuh? Coba ini, mereka sebenarnya interest sekali nih pas ke hari ini ya. Asik, Jadi serius? nontonnya serius, jadi makanya saya tanya nih, apa pertanyaan selanjutnya? musik terbaik menurut Musisi atau? Genre, lagu, judul, atau penyanyi? Oh, Lagu. judulnya. Sulit nih ya, karena banyak nih kayaknya. Back at One, Brian McKnight selalu. Always and Forever. Back at Always One. and Forever. Like a dream. Yes. Cause one you like a dream come true. Iya sih, itu udah pernah mati sih lagu Just itu. wanna be Gimana with aja you. kayaknya. Tuh. Wah, merinding. Terus I believe I can fly. I believe I can touch the sky. 2. Anyway, Hei. spread my wings and fly. Asik. Yang ketiga Kak? Yang ketiga lagu Indonesia lah ya. Iya. Pasti dari Glenn lah. Nah, yang judul apa itu Kak? Aduh. Ya itu soalnya 3 ya. Iya ya. Terus 10 bisa itu banyak. juga bagus-bagus sih. Glenn Fredly ya, Glenn Fredly ini banyak nih. Judulnya ada Kisah yang Salah harus. karena melodinya bukan karena Bukan relate ya, bukan relate. Saya apa ya, sebelum musisi-musisi galau sekarang kayak Mario G. Clow dan Unmesh gitu-gitu kan, Glenn itu memang setup standar yang tinggi untuk musik pop di Indonesia. Jadi ada Bruri di zamannya, kemudian mungkin Uta sama Bruri di zaman yang berdekatan sama lah ya. Gitu. Tapi Glenn ini someone special lah. Timingnya juga spesial. Pas. Nah kalau sekarang yang outstanding ya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena tipikalnya sama. Mungkin sekarang itu eranya penyanyi-penyanyi cewek lah ya. Penyanyi cewek itu kan bagus-bagus banget sekarang. Bagus ya, iya. Dari jebolan Idol atau ada ajang-ajang lainnya. Ya itulah kurang lebih. Ya yang cover-cover aja juga, cover-cover YouTube aja juga bagus-bagus ya Kak ya. Bagus banget. Nah, mungkin pesannya Kak Hari nih buat generasi muda. Atau yang mau ikut ajang-ajang atau mau ikut ajang-ajang lain, kan ajang-ajang juga sekarang semakin banyak juga ya banyak pilihan. Tanpa ajang pun kalau menurut saya, kalau punya tim yang solid pastilah jadi something. Kayak Tisha kan punya tim yang solid. Ini luar biasa gitu deh. Nah, apa Kak buat yang baru Gen Z atau yang baru mau belajar nyanyi juga boleh nih dengar pesan-pesannya ke Hari. Sebenarnya dengan adanya platform sekarang, ini aja sih tunjukkan karyanya. Kalau masalah orang suka tidak suka bahkan sampai mencaci, itu mah urusan dia gitu.
Setuju. Tapi kita mengestablishkan karya itu yang paling penting, karena kita jadi tidak tahu apakah itu bisa diterima atau tidak kalau tidak di-establish. Betul. Itu terus apa ya, itu tadi ya, jadi harus punya ambisi lah, harus punya motivasi yang kuat untuk apa, untuk berusaha. Dan juga kalau saya sih pada satu titik memang harus terbuka gitu. Jadi kadang-kadang kita dalam proses itu kan ditemukan dengan orang-orang yang tepat, dengan yang satu selera, yang punya jaringan yang tepat gitu. Jadi selalu punya ambisi itu perlu, tapi tidak untuk merasa lebih baik atau tertutup dengan yang lainnya. Karena jaringan itu selalu muncul dari hal-hal yang tidak terduga sebenarnya. Itu banget. Iya. Itu ya Yes. tadi. Jadi terus mencoba, terus juga jangan ragu ya untuk apa, menunjukkan karyamu atau talentmu gitu, untuk show off itu penting banget. Juga latihan ya Kak ya, seperti tadi Kak Harisa sampaikan. Ya kalau ada motivasi, ambisi pasti kita akan berusaha untuk lebih baik. Yes, that's right. Badas. Keren sekali. Alright. Sekali keren. Yes, Kak Har. Kita di setiap episode ini ada games. Gamesnya itu ada 5, tapi nanti Kak Hari akan pilih acak. Salah satu yang Kak Hari pilih akan kita mainkan gamesnya. Ada yang mitos atau fakta, ada yang jawab cepat, ada yang lain-lain Kak. Jadi Kak Hari akan memilih. Silakan, mana ball gamesnya? Ini bukan gamesnya yang sedikit, tapi ballnya yang kebesaran. Ini dia ada di dimensi lain Kak, banyak isinya penuh nih Kak ya. Jadi kalau mau ambil ini harus ini dulu Kak, doa dulu. Silakan Kak. Oke, coba ya. Inilah. Kakak yang baca ya. Waduh. Dek-tak. Test food or drink. Alright, nanti kasih ini ya titanya. Sekarang waktunya kita games test food or drink. Yeay. Ini mudah-mudahan tidak kolesterol tinggi atau tenang Kak, tidak. Tapi asam urat. Semua yang akan kita tes di sini adalah makanan atau minuman yang unik. Yang mungkin Kak Hari sudah pernah rasa atau juga belum, tapi Kak Hari harus makan, terus jelaskan dulu teksturnya, rasanya, apanya, baru deskripsikan, baru Kak Hari tebak itu apa. Oke Kak? Itu maksudnya nama makanannya atau dia makanan atau minumannya? Kak atau Hari dia tebak. Mengandung utamanya apa? Terserah, gitu. Kak Hari harus deskripsikan apa yang Kak Hari rasa. Oke. Alright, silakan. Alright. Berdp bentuk saja. Kita lihat. Ini nanti dikasih di sini ya gambarnya sama namanya ya. Enggak ada. Bersih ini terjamin. Ini makan udah ini. Yes. Terus Kak Har deskripsikan rasanya, teksturnya, baunya, dan tebak itu apa. Ini plum namanya. Deskripsikan dulu baru tebak Kak. Jadi dia ada tekstur, kalau bahasa Belandanya kaki. KHA kayak warna kaki ya. Oke. Tapi bukan kaki ini kan Kak? Enak ini, saya suka. Enggak lah, enggak mungkin lah minum namun dikasih itu. Teksturnya ada kayak apel. Seperti apel. Terus Kak? Ada kayak sawo. Kayak sawo. Tidak ada yang aneh. Baunya Kak? Enak. Enak? Baunya? Rasanya? Oh, rasanya enak. Baunya nggak berbau kayak bau buah. Oke. Boleh sebentar. Oke Kak, sekarang waktunya untuk di answer. Jawab ini kira-kira jenis apa? Sayuran kah? Buah kah? Protein kah? Lemak kah? Buah.
Buah, oke. Buah ada protein, ada vitaminnya. Oke. Namanya kira-kira apa, Kak? Enak. Plum. Tiga kali tebak, Kak. Masih salah. Kaki itu bukan? Bukan. Apa ya? Pir. Bukan. Sudah ya, so 3 ya. Ini adalah, nanti ditulis di sini ya. Ini namanya buah permison atau biasa Indonesianya buah kesemek. Tapi ini impor dari Korea. Jadi kamsahamnida, sarangeo. Ini buah parmesan, Kak. Iya, Kayaknya modelnya itu- kayak gini. Coba lihat DP translate. Kayaknya translate-nya plum. Coba Kakak lihat translate. Dia gini kayak tomat, Kak. Iya. Temu dikala ini. Coba Kakak tulis buah parmesan. Parmesan. Persimon, sorry. Sorry, ini buah persimon ya. Bukan parmesan. Nih. Kaki. Bahasa Belandanya fruit, kaki. Oh, ini pakai bahasa Belanda. Oke deh. Menarik. Soalnya masternya di kaki. Belanda, guys. Kaki itu bahasa Indonesianya, bahasa internasionalnya plum. Oke, tapi di sini itunya permission, persimon atau kesemek. Oh, iya ya, kesemek. Dari distributornya bilang kesemek atau permission. Enak ini, enak. Enak kan? Yeay. Oke deh, tepuk tangan dulu dong. Alright, thank you so much Kak Keren, Hari keren. Mantong sudah hadir di Ini podcast. abis ini enak kan? Silakan Kak. Di The Moral Experience sambil kita mau makan lanjut, nanti kita ketemu lagi di episode-episode yang seru dan inspiratif berikutnya. Yeay. Nanti sama si undur diri. See you, Bye-bye. bye-bye. Bye-bye.